Halo pemirsa Jak TV, senang sekali saya Ruth Maria Tiara kembali bisa menemani Anda dalam 1 jam ke depan di program Meet the VVIP. Dan dalam episode kali ini, saya akan berbincang dengan salah satu putra terbaik bangsa yang kiprahnya sudah tidak asing lagi dalam dunia broadcast dan juga media. Langsung saja kita sapa Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Bapak Agung Suppriyo. Halo Pak Agung, sampai saat ini terkait pengaturan jadwal nih dari sebelum masa pandemi sampai sekarang, apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan terakhir terkait di kantor dan juga kesibukan Pak Agung? Kalau KPI luar biasa, jadi kita ikutin protokol dari pemerintah. Pemerintah menetapkan 25% yang masuk ya. Jadi 75% work from home, WFH. Nah, memang kalau teman-teman ke kantor KPI itu terlihat kosong karena sebagian besar karyawan ataupun personil bekerja dari rumah. Nah, memang ada beberapa kendala ya. Yang pertama adalah tidak biasanya personil itu bekerja dari rumah, sehingga memang kita selalu antisipasi kalau ada error atau kesalahan sebesar 10% daripada mereka itu bekerja secara normal di kantor. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kejenuhan. Kami sadar bahwa work from home ini atau WFH ini tentu tidak selamanya karena personil kita itu luar biasa. Oleh karena itu kami sering melakukan pergiliran yang sudah bekerja dari rumah, dalam sekian waktu dia mesti ke kantor, sehingga aspek jenuhnya itu bisa dikurangi. Nah, sebelum mereka masuk kantor, kita wajibkan mereka untuk dulu rapid test, sekarang ada rapid antigen ya, diambil. Rapid antigen begitu. Kalau ada personil yang positif, maka kami terpaksa mengisolasikan dia, dan kalau mereka ada gejala, kita rujuk ke rumah sakit sesuai dengan domisilinya. Dan kalau memungkinkan kita bawa ke Wisma Atlet. Kira-kira gitu. Dan kalau swab antigen ini berlaku buat semua, termasuk juga saya, Ketua KPI atau komisioner yang lain. Sebelum masuk kantor, itu swab antigen berkala. Kemarin itu Senin sudah ada swab antigen, sekarang pun ada swab antigen kembali. Sehingga dipastikan memang untuk situasi kondisi di kantor juga sama-sama nyaman dan tenang begitu ya Pak? Aman, yang penting aman dulu deh. Aman, kalau nyaman ya saya pikir semuanya nyaman, kalau aman udah pasti aman. Baik. Pak, ini berbicara terkait KPI, publik ini akan spontan menyoroti terkait pengawasan begitu. Bagaimana pengawasan program penyiaran khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, Pak? Iya, kemarin itu kita baru koordinasi dengan Satgas ya. Ada Pak Dini Munardo sebagai Kepala Satgas, dan beliau juga Kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kebetulan saya yang memimpin rapat dengan BNPB, dihadiri pula oleh pimpinan lembaga penyiaran televisi swasta dan TVRI. Nah, kami melakukan evaluasi terhadap tayangan sepanjang pandemi. Dan memang ada beberapa saran yang harus diimplementasikan di layar kaca. Yang pertama tentang jaga jarak. Jadi di dalam masa pandemi ini setiap tayangan yang variety show, kemudian talk show, yang live gitu ya, itu memang harus menjaga jarak. Menjaga jarak. Nah, kami mengevaluasi seminggu yang lalu ya, sebelum kami berkoordinasi dengan Satgas, memang masih terdapat beberapa tayangan, terutama variety show yang tidak menjaga jarak. Ya, padahal menjaga jarak ini merupakan bagian yang penting dari pembatasan pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua, memakai masker. Nah, KPI ya itu berharap memang setiap public figure yang tampil di layar kaca ataupun artis itu memakai masker, atau kalau tidak memakai masker memakai face shield. Jadi kami punya KKPI
yang kami terbitkan pada tanggal 25 November 2020. Nah, KKPI itu mewajibkan setiap narasumber, host, talent, artis, public figure, atau siapapun itu yang tampil di layar kaca, wajib memakai masker dan atau face shield. Gitu. Dan beberapa artis sudah patuh memakai face shield, lembaga penyiaran juga patuh. Memang ada beberapa artis ya, sedikit sih yang menggunakan face shield tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya memakai face shield tapi di belakang, ditaruh di belakang. Terus ada yang memakai face shield itu menutupi mata saja. Itu ada beberapa artis dan itu sempat viral karena face shield itu kan digunakan untuk mencegah penularan, bukan untuk aksesoris. Aksesoris itu fungsi sekunder lah. Fungsi primernya adalah membatasi pandemi kan seperti itu. Baik. Nah, ternyata menurut dokter yang tergabung dalam BNPB dan Satgas, pemakaian face shield juga dianggap tidak efektif. Tidak efektif sama sekali. Jadi masih berpotensi untuk menular. Nah, oleh karena itu BNPB meminta KPI untuk mewajibkan masker. Nah, Rabu kemarin ya, itu kami koordinasi dengan lembaga penyiaran dan kami mewajibkan mereka untuk memakai masker. Dan teman-teman kalau melihat TV sekarang, reality show, ya talk show, itu rata-rata sudah memakai masker. Baik. Saya yakin mereka itu pasti kesulitan bernapas. Cuma ya apa boleh buat, karena ini masa pandemi, kita itu kan bukan hanya ingin menyelamatkan artis ataupun lawan bicara di atas panggung, tapi juga ingin memberikan contoh kepada masyarakat ataupun penonton, ini loh memakai face shield yang benar, ini loh memakai masker yang benar, sehingga ditiru oleh masyarakat penggunaan masker dan menjaga jarak. Nah itu Pak Agung, sejauh ini pelanggaran yang sudah menjadi catatan KPI sendiri apa aja sih? Apakah sudah diproses atau hanya berupa teguran atau media yang bersangkutan atau artis yang bersangkutan atau seperti apa, Pak? Ya, lembaga penyiaran itu yang kami tegur. Jadi KPI itu hanya punya otoritas untuk menegur lembaga penyiarannya. Dalam konteks ini adalah pimpinannya atau direktur utama dari lembaga penyiaran tersebut. Kami tegur agar jangan mengulangi. Itu prinsip atau proses penegakan hukum dari Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, artisnya itu sendiri yang memberikan rambu adalah lembaga penyiaran. Kalau lembaga penyiaran lalai dalam memberikan rambu kepada artis, ya lembaga penyiarannya kami tegur. Nah, itu proses penegakan hukum di Komisi Penyiaran Indonesia. Baik. Untuk pemantauannya sendiri Pak, apakah setiap hari atau memang bergiliran atau di semua TV dan semua acara begitu Pak? Setiap hari, jadi setiap TV itu kalau Ibu main ke KPI, itu di lantai 3 itu ada banyak TV. Dipantau oleh satu TV itu ada 4 pemantau. Jadi 4 pemantau kerjanya shift ya, satu orang pun 6 jam, jadi 24 jam. Artinya tidak ada yang kelewat tuh pelanggaran dari KPI, karena dipantau atau dipelototi selama 24 jam. Nah sekarang kan WFH tadi saya katakan ya, sebagian besar pemantau bekerja dari rumah, memantaunya dari rumah, tapi kita punya aplikasi yang bisa mengkoneksikan antara bekerja dari rumah dengan kantor kita di pusat. Sehingga semua terdata, termasuk tadi pelanggaran-pelanggaran di setiap program siaran, di setiap acara, setiap detik lah katakan demikian, itu terpantau di pemantauan kami. Nanti di-report ke kami. Nah, kami punya kebijakan komisioner ya, apakah langsung teguran atau mengevaluasi. Nah, untuk yang kasus-kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan, ini kami evaluasi terus. Kami lakukan pemanggilan, kami lakukan telepon kepada pihak produksi. Bahkan tidak segan-segan pula kami kadang-kala mengundang PH, Production House, suatu acara agar mereka patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, kemarin setelah kami koordinasi dengan Satgas, kami melihat bahwa lembaga penyiaran itu sudah patuh. Rata-rata sudah mewajibkan artisnya memakai masker. Rata-rata sudah seperti itu. Nah,
kami juga sudah berkirim surat kepada lembaga penyiaran agar protokol kesehatan dipatuhi oleh lembaga penyiaran. Kalau tidak, maka kami akan memberikan sanksi. Yang pertama teguran, yang kedua penghentian sementara, ketiga pembatasan durasi. Nah, ini yang kami lakukan kepada lembaga penyiaran, dan alhamdulillah, puji Tuhan, sampai sekarang ini ya sejak kami meeting dengan BNPB, lalu kami sosialisasi ke lembaga penyiaran. Tadi saya katakan sebagian besar layar kaca kalau Anda lihat itu sudah memakai masker semua. Kecuali kalau gini, kalau pakai Zoom, karena saya sendiri, Anda sendiri terpisah ya. Ini maka tidak perlu memakai apa-apa, tidak mengapa. Tidak perlu pakai masker, tidak mengapa.